Dahulu ada seorang raja yang saleh dan bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran. Siapakah dia dan apa yang membuatnya istimewa? Silakan simak singkat cerita. Dia adalah Raja Zulkarnain, salah satu tokoh yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101. Nama Zulkarnain berarti pemilik dua tanduk, karena ia memiliki kekuasaan di bumi bagian timur dan barat. Ia juga dikenal sebagai Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah seorang mukmin yang menyeru manusia kepada tauhid dan kebaikan. Ia diberi karunia oleh Allah berupa ilmu, kekuatan, dan kemampuan untuk menjelajahi bumi. Ia melakukan perjalanan besar, yaitu ke arah barat dan timur. Kemudian Zulkarnain kembali melanjutkan sebuah perjalanan ke arah matahari terbit di negeri bagian timur. Setiap melewati segolongan umat, Zulkarnain dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru mereka kepada Allah. Lalu sampailah Zulkarnain ke negeri di belahan bumi bagian paling timur, daerah di mana terbitnya matahari. Di sana terdapat sebuah kaum yang tidak memiliki bangunan apapun untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Bahkan pepohonan yang digunakan untuk berlindung dari sinar matahari saja tidak ada. Sehingga Sa'id bin Jubair mengatakan, mereka ini berkulit merah, bertubuh pendek, tinggal di gua dan pemakan ikan. Zulkarnain lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur lagi sampai menemui dua buah gunung dengan satu lubang di antaranya. Pada celah itu, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj menuju negeri Turki untuk berbuat kerusakan, termasuk pada tanaman dan keturunan. Di depan gunung tadi, tinggallah sebuah kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka keterasingan bahasa, sebab tinggal terlalu jauh dari manusia. Kaum tersebut meminta kepada Zulkarnain untuk dibuatkan sesuatu sebagai penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bahkan sudah berniat membalas jasa Zulkarnain dengan harta mereka. Namun dengan penuh kesucian, ketulusan, dan tujuan baik, Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik." Artinya, Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, melainkan ikhlas karena Allah. Kemudian Zulkarnain meminta kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga. Ia menumpuk besi-besi itu hingga tingginya sama dengan kedua puncak gunung tadi. Zulkarnain lalu meminta penduduk kaum tersebut untuk meniup atau memanaskan besi tadi hingga luluh dan membentuk sebuah tembok penghalang yang besar. Atas izin Allah, kerja keras Zulkarnain dan kaum tersebut untuk membuat tembok pembatas dengan Ya'juj dan Ma'juj berhasil. Dinding itu sangat kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak akan sanggup memanjat bagian atas dinding tembaga tersebut dan tidak pula dapat melubangi bagian bawahnya. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan pernah bisa keluar tanpa izin Allah. Lalu, kapan mereka akan keluar? Yaitu ketika janji Allah sudah datang. Allah akan merobohkan dinding itu dengan bumi sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dan bercampur dengan umat manusia sambil membawa kerusakan di mana-mana. As-Su'udi mengatakan, yang demikian itu adalah pada saat mereka keluar ke tengah-tengah umat manusia. Semuanya itu terjadi sebelum hari kiamat tiba dan sesudah munculnya Dajjal. Demikianlah kisah Raja Zulkarnain, seorang raja yang saleh dan bijaksana, yang mengabdikan dirinya kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Like dan share jika kalian suka dengan video ini, dan apabila ada pertanyaan atau request terkait pembahasan tokoh muslim lainnya, silahkan tulis di kolom komentar.